Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, kenyangkanlah kami dan puaskanlah kami lewat kebenaran firman-Mu, karena sesungguhnya hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang kami. Dan hidup kami bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi oleh perkataan Tuhan. Curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di subuh pagi hari ini terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Yang diberi perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang tidak dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah mati, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan, damai di hati. Orang kudus. Efesus pasal 1 ayat 1 menunjuk pada orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Bahasa Ibrani-nya kados, yang artinya dipisahkan,
disendirikan, dikecualikan. Seperti ibu-ibu kalau batapis beras, yang bersih itu yang diambil, kemudian dia pekonga dibuang. Saudara, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-19 juga menunjuk bahwa orang kudus adalah kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Sehingga jemaat yang di Efesus, ketika Rasul Paulus menyebut orang kudus, itu menunjuk baik orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, tetapi juga orang-orang Yunani yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Artinya sampai saat ini, semua kita dengan latar belakang suku, bangsa dan negara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu hidup kita berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, lalu hidup kita adalah tentang memberitakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita dikuduskan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Sehingga saudaraku, memang kita ada di dunia ini, tetapi dengan iman kita kepada Yesus, sesungguhnya kita telah berasal dari surga. Karena itu, ketika juga bicara tentang gereja, gereja adalah tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-15. Tubuh Kristus di mana Yesus sendiri yang adalah kepala. Efesus pasal 2 ayat 21 menjelaskan bahwa kita orang-orang kudus ini, orang-orang yang percaya, jemaat Gemilang Lahai Rohi Malalaya, sesuai dengan tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, artinya bahwa seharusnya kehidupan kita ini dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Bahwa seharusnya gerak langkah kaki kita, pikiran dan perkataan kita adalah tentang bagaimana kita membangun sebuah tempat kediaman Allah yang adalah roh dalam kehidupan kita ini. Saudara Gemilang adalah institusi atau organisasi yang juga adalah tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dan anggota-anggota tubuh Kristus ini diberi karunia-karunia yang berbeda, sebagai pemimpin, sebagai pelayan khusus, tetapi juga jemaat Tuhan yang adalah pelayan. Saudara-saudara, dalam struktur kita ada badan pekerja majelis jemaat. Ada pelayan khusus yang di dalamnya mereka disebut dengan pendeta, penatua, diaken, guru agama. Atau dalam tata gereja susunannya adalah diaken, guru agama, diaken, penatua, dan pendeta. Tetapi juga UPK, komisi kategorial, komisi-komisi kerja, kelompok lansia, jemaat Tuhan, kita semua adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Pertanyaannya pagi hari ini datang kepada kita, apakah kita ini yang pagi teduh ini datang di rumah Tuhan, apakah jemaat Gemilang Lahai Rohi, apakah gereja Masih Hidup Minahasa secara umum akan hidup selama-lamanya di dunia ini? Tidak, saudara. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Hidup kita dibatasi oleh umur dan usia. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tetapi pagi hari ini pertanyaan selanjutnya datang kepada kita. Kalau kita tidak akan hidup selama-lamanya, kalau hidup kita dibatasi oleh usia, maka talenta-talenta karunia kita yang hanya sementara Tuhan beri, kefasihan berkata, suara yang merdu, permainan keyboard, tenaga kita yang super ekstra, itu hanya sementara, saudara. Suatu ketika akan diambil oleh yang punya, akan diambil oleh yang kuasa. Maka
sendiri. Maka pagi hari ini, ketika firman Tuhan datang kepada kita, bagaimana kita saling memperlengkapi diri. Kita diberikan sebuah pertanyaan yang ketiga, bahwa apakah sebagai pelayan atau jemaat, sebagai pelayan khusus, sebagai pemimpin gereja, hidup kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah kita telah mengerjakan sebuah keteladanan, sebuah kepemimpinan yang alkitabiah? Sebab sesungguhnya telah banyak sekali gereja-gereja yang diuji, yang dicoba dengan keangkuhan para pemimpin, dengan kesombongan dan kepentingan diri sendiri, yang membuat jemaat bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru semakin jauh. Maka firman Tuhan datang hari ini kepada kita semua yang adalah orang-orang kudus. Pesan firman yang pertama datang, yakni pantaskan diri. Apakah diri kita memang layak untuk menjadi hamba Tuhan? Apakah diri kita layak disebut sebagai orang-orang yang kudus? Saudaraku, kelayakan itu sesungguhnya bukan dilihat dari kesamaan, dari keseragaman pendapat, tetapi justru dari perbedaan pendapat. Tidak ada di dunia ini tempat yang tidak berbeda pendapat. Bahkan di dalam rumah, suami, istri, orang tua, dan anak itu berbeda pendapat. Pertanyaannya, kalau kita berbeda pendapat, mengapa kita bisa tinggal satu rumah? Mengapa sampai hari ini kita masih bisa hidup bersama sebagai satu keluarga? Oleh karena kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua itu ada dalam kehidupan kita. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, tetapi juga sabar. Saudaraku, hal-hal inilah yang harus kita pegang sehingga hidup kita layak dan pantas di hadapan Tuhan yang telah menguduskan kita. Karena perbedaan itu sebenarnya anugerah, karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak layak ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa gereja harus tetap berdiri, harus dibangun sebagai tempat kediaman Allah di mana Yesus adalah kepala? Ada dua tujuan dari kita beribadah dan menyembah Tuhan. Ada dua tujuan dari kita bersaksi, dari kita bersekutu, dari kita melayani. Yang pertama, agar kita mencapai kesatuan iman percaya bahwa dengan mulut kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi bukan hanya kesatuan iman, tetapi kedewasaan penuh. Ada banyak orang-orang, ada banyak jemaat yang sudah lanjut usia, tetapi belum dewasa secara iman. Kalau sasadiki maraju, sasadiki marah, sasadiki pastiu, fungsinya masuk ibadah, atau bahkan pindah gereja, pindah sini, pindah sana, itu menunjukkan kedewasaan atau kerohanian yang belum dewasa, masih kanak-kanak. Karena itu saudara, hari ini mari kita bentuk diri kita tegur diri kita sendiri, lalu kita bertanya, pantaskah aku saat ini disebut sebagai orang-orang kudus? Ada sebuah kontes dari angin timur dan angin barat. Kontes ini mencari siapa yang dapat menjatuhkan monyet yang sedang bergelantungan di atas pohon. Maka angin timur memulaikan pertandingan yang pertama. Dia menghembuskan angin yang sangat kencang. Justru monyet itu semakin berpegangan dengan erat. Angin timur semakin menghembuskan lagi angin lebih kencang lagi. Tetapi monyet ini semakin berpegang dan ternyata dia tidak jatuh. Lalu giliran angin barat. Apa yang angin barat lakukan, saudara? Dia berhembus secara perlahan-lahan dengan sepoi-sepoi. Dia memberikan kesejukan,
dia meniupkan semua yang teduh kepada sang monyet. Dan justru dengan tiupan itu, monyet itu tertidur. Dan karena dia tertidur, dia pun jatuh dari atas pohon. Maka hari ini mari kita bijak melihat banyaknya godaan, banyaknya cobaan, banyaknya intimidasi kuasa jahat yang membuat hidup orang-orang kudus menjadi tidak kudus lagi. Ada banyak sekali hal yang membuat kita jauh dari namanya kudus. Saudaraku, dekatkan diri kepada Tuhan. Sadarlah sepenuhnya bahwa hidup kita, hati kita, keluarga kita adalah tempat kediaman Allah yang kudus itu. Tuhan memberkati. Amin.